Shalom, selamat hari Sabat kepada semua teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya Ariel Kurnedi, dan kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini kita sudah tiba di pelajaran yang ke-11 dengan judul Garis di Pasir. Dan yang menjadi ayat inti kita diambil dari dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pada hari Sabat ini kita akan mempelajari kembali kisah bangsa Israel. Tetapi pada hari Sabat ini kita sudah hampir mengakhiri bagaimana kisah perjalanan bangsa Israel untuk masuk ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan pada hari Sabat ini kisahnya Yosua sudah tua. Yosua sudah tua, dia sudah lanjut umur, dan pada saat itu dia memanggil seluruh orang-orang Israel untuk mengajarkan, mengingatkan kembali bangsa Israel apa yang harus mereka lakukan. Di sini Yosua mengingatkan bangsa Israel bagaimana Tuhan telah menuntun bangsa Israel hingga tiba pada saat itu, hingga mereka sudah menduduki negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, di mana mereka sudah berhasil menggapai cita-cita mereka untuk masuk diam di negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan di sini Yosua mengingatkan, siapa kalau bukan Tuhan yang memberikan hal itu kepada mereka? Siapa lagi kalau bukan Tuhan yang sudah memimpin mereka hingga tiba di negeri itu? Dan oleh karena itu, Yosua mengingatkan, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa, agar bangsa Israel ini mereka jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan mereka akhirnya bergaul dan akhirnya mereka menyembah Allah dari mana orang-orang yang ada di sekitar mereka yang mereka sembah. Di sini ayat inti kita tadi, Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Oleh karena itu Yosua kembali mengingatkan, kepada siapa kamu akan beribadah? Kepada Allah yang nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi Yosua dan seisi rumahnya, seluruh keluarganya, dia akan tetap beribadah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Di sini Yosua mengatakan, tidak ada orang yang berani menghadapi engkau, tidak ada orang yang berani untuk mengacau engkau. Oleh karena orang-orang Israel adalah umat pilihan Tuhan, umat yang selalu disertai oleh Tuhan. Mereka diberikan kekuatan oleh Tuhan, dan musuh-musuh mereka, orang-orang yang hendak memerangi bangsa Israel, tidak akan bisa mengalahkan mereka. Oleh karena Tuhan ada di pihak mereka, Tuhan ada di pihak bangsa Israel, sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan. Oleh karena itu, demi nyawamu, demi bangsa Israel, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sama seperti kita, inilah pelajaran yang bisa kita ambil pada hari Sabat ini. Terkadang ketika kita sudah sukses, terkadang ketika kita sudah berhasil, ketika kita sudah berjaya, ketika kita sudah menggapai apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, kita lupa kepada siapa yang memberi itu. Kita lupa kepada siapa sesungguhnya orang yang memberi hal itu kepada kita. Kita lupa kepada Tuhan. Ketika kita susah, ketika kita menginginkan sesuatu, barulah kita datang pada Tuhan. Ketika kita sudah menerimanya, kita lupa akan Tuhan. Jangan seperti itu. Jangan ketika kita susah saja, kita baru datang kepada Tuhan. Ketika kita sudah senang, kita lupa akan Tuhan. Di sini satu kutipan mengatakan, Yosua menuntun bangsa Israel untuk memperbaharui perjanjian mereka dengan Allah.
menggambarkan garis yang jelas di pasir untuk mereka. Yosua memberi tanda yang jelas, seperti satu garis di pasir itu sangat jelas kepada orang yang melihatnya. Di sini juga Yosua memberikan satu pertanda yang jelas kepada bangsa Israel, bahwa mereka harus tetap beribadah kepada Tuhan. Di sini ayat-ayat pendukungnya menyatakan, tidak ada gunanya dunia itu bagi kita. Tidak ada gunanya kesenangan dunia itu bagi kita. Yang kita perlukan sekarang ini adalah Tuhan. Yang kita perlukan sebagai umat-umat Tuhan di akhir zaman ini adalah Tuhan. Kita harus dekat kepada Tuhan. Kita harus selalu beribadah kepada Tuhan. Jangan tersingkirkan, jangan terlengahkan dengan hal-hal yang lain yang lebih menyenangkan di dunia ini. Inilah video pembelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan kalau teman-teman semua suka, silakan untuk di-like, komen di bawah. Dan saya ingatkan untuk yang belum subscribe, silakan untuk di-subscribe dan juga nyalakan loncengnya, supaya teman-teman dapat mendapatkan pemberitahuan jika saya mengupload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.